kita mulai aja. Ini sudah ada 25 peserta yang join. Jadi saya tadi sambil nunggu saudara masuk, itu membuka tugas ya. Jadi ini masih ada aja yang tidak submit tugas ya, terutama yang angkatan lama. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa meskipun saudara sudah mengulang berapa kali ya, tetapi kalau saudara tidak mematuhi atau tidak melakukan sesuai dengan aturan kontrak kuliah yang sudah saya sampaikan di awal kuliah ya, di kuliah pertama, bahwa nilai itu akan sangat dipengaruhi oleh tugas saudara, terutama tugas mingguan ya. Jadi tugas mingguan itu mempunyai pengaruh atau bobot setara dengan UTS maupun UAS ya. Jadi kalau tugas mingguan ini saudara tidak maksimal, otomatis nilainya juga mungkin tidak bisa sesuai dengan yang saudara inginkan. Lulus misalnya mencapai BIMIN itu kan nilai lulus minimal ya. Kalau C itu kan saudara masih ada kesempatan remedi gitu ya. Tetapi di mata kuliah saya semuanya saya tidak ada remedi. Jadi saya sudah izin dengan Ibu Prodi gitu ya, bahwa saya memang tidak ada remedi karena saya sudah melakukan penilaian itu sejak awal semester. Jadi sejak awal-awal ini kan tugas ini adalah merupakan merupakan cara untuk saudara mulai bisa mengumpulkan tugas itu sedini mungkin atau sejak awal gitu ya. Jadi sejak awal semester saudara sudah saya beri fasilitas untuk mulai mengumpulkan nilai. Kan materinya juga nggak banyak ini. Jadi beda ya soal tugas dengan soal UTS maupun UAS atau bahkan nanti tugas besar itu akan berbeda sekali ya, sehingga saudara di sini akan sangat dipermudah ya. Jadi sangat mudah sekali untuk mulai menyimpan nilai gitu ya, mulai awal tuh disimpan nilai. Jadi apalagi kan ini kayak contohnya tugas yang ketiga ini hanya 2 soal dan itu sudah ada contohnya persis gitu ya. Saudara hanya mengerjakan ulang sesuai contoh dengan data NIM saudara masing-masing gitu aja kan sebetulnya. Nah itu kan sangat mudah, jadi ujian pun nggak akan pernah seperti itu gitu kan. Nah ini saudara hanya diminta mengerjakan ulang, kemudian ada satu lagi latihan soal, tetapi soalnya pun juga hampir sama dengan contohnya. Jadi itu kan tidak ada kesulitannya sama sekali. Nah itu adalah sebetulnya kesempatan untuk saudara mendapatkan nilai setinggi mungkin ya kan, mulai menabung atau menyimpan nilai untuk nanti buat nilai akhir. Nah, jadi saya sudah mulai melakukan penilaian dan saudara juga sudah melakukan istilahnya transaksi akademik dengan saya itu sejak awal semester. Nah, pada remedi itu kan paling 3 kali ya, 3 kali pertemuan atau ada 3 interaksi. Ya itu tidak, kalau saya secara logika tidak mungkin saya menilai saudara sejak semester pertama ya, sejak awal semester. Jadi di minggu pertama kita ada 16 minggu gitu ya. Nah, itu kemudian hanya dengan 3 kali atau 3 minggu pertemuan bisa mengubah kemampuan dasar saudara, itu rasanya tidak mungkin. Jadi kemampuan saudara yang sesungguhnya itu ya yang saya nilai mulai awal ini gitu ya. Jadi sekali lagi diperhatikan ya, terutama ini angkatan lama ini, mau saudara mau ngambil sudah 10 kali di mata kuliah saya, tetap aja kalau saudara juga begitu saya lihat portofolio nilainya banyak yang kosong ya, nilainya berarti ya menyesuaikan banyak yang kosong gitu ya. Jadi kalau harusnya B-nya mangap gitu ya, jadi apa? E gitu kan. B-nya buka gitu ya, jadi E. Nah itu ya. Jadi sekali lagi saya bukan dosen yang kemudian tidak mencantumkan nilai E. Jadi saya akan mencantumkan sesuai hasil perhitungan portofolio saudara. Jadi saya dibantu Excel. Jadi semua nilai saudara, jadi tugas misalnya semester ini ada 7 tugas gitu ya, atau 8 tugas, semua itu nanti akan saya masukkan di Excel saudara atas nama saudara, ada 8 nilai tugas. Kemudian ada 1 nilai UTS, 1 nilai UAS, dan 1 tugas besar ya kan, nanti ada tugas besar. Nah itu yang kemudian saya kasih bobot masing-masing. Nah bobot antara tugas mingguan seperti ini, UTS, UAS, dan tugas besar itu hampir sama ya. Jadi kalau salah satu ada atau lagi salah 2 gitu ya. Biasanya kan tugas besar, karena saya memang selama daring ini saya tidak mewajibkan saudara ambil tugas besar. Jadi kalaupun saudara tidak
tidak ada nilai tugas besar. Itu nanti formula Excel-nya saya ganti. Jadi tidak ada komponen dari tugas besar. Jadi bobot yang untuk tugas besar itu saya distribusikan ke tugas mingguan, UTS dan UAS. Jadi kalau saudara di UTS dan UAS-nya tidak bisa maksimal, maka salah satu-satunya yang bisa membantu nilai saudara adalah nilai tugas harian. Kan? Nah, kalau tugas hariannya juga kecil karena saudara tidak lengkap gitu kan, padahal pembaginya tetap ya. Jadi kalau ada 8 tugas sebagai pembagi untuk total nilai tugas saudara adalah 8 tetap ya. Jadi kalau saudara hanya mengumpulkan 5 tugas misalnya, saya bagi 8, nilainya kan jadi kecil gitu ya. Jadi sekali lagi aturan ini saya berlakukan untuk angkatan berapapun, untuk kelas, untuk mata kuliah apapun, semua itu adalah selama itu mata kuliah saya seperti ini caranya. Ya. Dan saya tidak ada remedi ya, sekali lagi tidak ada remedi sehingga saudara jangan hanya mengharapkan bisa lulus melalui remedi ya. Untuk di saya tidak ada remedi ya karena saya sudah perhitungkan semua ya. Jadi saya sudah menilai kompetensi saudara sejak di minggu pertama. Jadi tidak mungkin hanya dalam 3 kali pertemuan di remedi itu kemudian nilai saudara bisa berubah gitu, nggak mungkin. Ya itu kemampuan dasar saudara itu ya yang sudah tercermin dari nilai selama 16 kali atau 16 minggu pertemuan kita. Jadi meskipun saya tidak harus menggunakan Zoom, tapi saya selalu memberikan tugas ya, interaksi saya dengan saudara melalui tugas. Nah itu kan bisa dinilai ya. Itu yang bisa dinilai memang. Karena kita tidak berinteraksi secara langsung, ya. Jadi sekali lagi, ini ya. Jadi sayang sekali kan ini angkatan 20 juga banyak ternyata. Ada 4 di sini, ya. Ini tolong diperhatikan ya. Sisilia, tadi saya melihat ada Sisilia. Kemudian yang lainnya juga itu ada lagi ya. Marta, Yuliani ya. Jadi jangan dibiasakan untuk tidak mengikuti semua yang di apa ya istilahnya semua jadi apa yang disampaikan dosen tuh saudara harus ikutin ya, karena kalau nggak gitu nanti mungkin saudara ada kendala untuk nilai misalnya ya. Oke. Nah kemudian pertemuan Zoom ini kita jadikan untuk diskusi. Jadi mungkin waktu kemarin mengerjakan tugas itu ada yang ada kesulitan yang signifikan atau yang berarti, silakan. Ada kesulitannya di mana? Jadi saudara mengerjakan mungkin bisa semua gitu ya. Tapi kemudian ada yang nggak paham karena kan ada contohnya. Tapi kemungkinan ada yang nggak paham, loh ini kok bisa gini hitungnya. Nah silakan kita diskusikan di sini. Silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk yang tugas 3? Sudah bisa semua? Jadi kok sudah bisa semua, saya tidak menjelaskan lagi karena saya anggap saudara sudah tidak ada masalah. Jadi ini oke. Saya tadi sempat mendownload jawaban dari 2 mahasiswa yang saya ambil secara acak gitu ya. Yang pertama punyanya Hardian. Ya. Jadi oke, saya lihat sepintas dulu ya, karena kalau untuk angka ini saya biasanya ada masing-masing sudah ada kuncinya ya, saya tinggal masukkan sesuai data NIM saudara. Oke. Jadi ini dari data ya, tabel ini dari data yang kira-kira ini data ini digunakan untuk menghitung apa? Duh, saudara kan sudah kerjakan. Mestinya kan tahu data ini gunanya untuk apa? Data informasi tentang jenis lahan, tekstur tanah, kemiringan rata-rata lahan, luas masing-masing jenis lahan. Ini fungsinya utama untuk menentukan apa? Ada yang bisa jawab? Yang keras. Nilai C. Ya. Koefisien pengaliran. Nah, data ini kita jadi di areal ini ya, jadi di Das Basian, di daerah aliran sungai Basian ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis penggunaan lahan. Nah, masing-masing penggunaan jenis lahan ini pasti mempunyai harga koefisien limpasan sendiri-sendiri. Berarti di sini ada berapa
jenis ada berapa macam koefisien limpasan kira-kira? 5 juga ya. Kalau ada 5 jenis penggunaan lahan berarti ada 5. Nah, dari 5 penggunaan lahan ini kan kita harus tentukan satu aja untuk masuk Q rasional. Ya kan, karena di rumus rasional itu hanya ada satu Q ya kan? Satu C. Kan rumusnya Q sama dengan 0,278 C kali I kali A. Ya. Otomatis kita hanya boleh memasukkan satu harga C, ya kan? Nah, padahal di sini ada 5. Nah, caranya gimana untuk supaya C dari kelima jenis lahan ini tercover? Ya, kita rata-rata. Nah, rata-ratanya itu menggunakan pembobotan dari luas masing-masing jenis penggunaan lahan. Jadi misalnya hutan itu yang mendominasi ya. Jadi 22 kilo atau kalau di persentase itu 22 dibagi 31 ya. Ini paling besar ya, karena yang lainnya kan kecil, ini cuma 2 kilometer persegi, 5, bahkan ini permukiman hanya 0,2. Sehingga pasti bobot untuk pengaruh dari hutan, jadi ini akan paling besar. Nah, ini sudah diberi contoh ya caranya. Ini adalah untuk dalam rangka mencari C rata-rata, ya kan. Nah, berdasarkan tabel koefisien runoff, das Basian adalah, maka C das Basian adalah, ini C rata-ratanya ya. Jadi 0,5 itu adalah nilai C dari hutan. Jadi dari kondisi ini ya, dari kondisi jenis tanah, tekstur tanah, kemiringan ya kan. Itu ini mungkin dari tabel yang atas itu, ini siapa namanya, Hardiana ya. Hardiana menentukan bahwa C hutan adalah 0,5. Luasnya ini adalah luas dari hutannya. Kemudian ini kan dibagi semua, jadi ini persentase sebetulnya. 22,981 dibagi 31,054 ditambah C dari yang berikutnya dikalikan dengan persentase juga kan, ini 2,125 dibagi 31,054. Jadi persentase bisa dihitung dengan membagi antara luas masing-masing dengan luas total. Atau dibuat seperti ini juga boleh ya. Nanti kalau misalnya soalnya saya buat beda, saudara juga jangan bingung ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini yang 0,5 ini adalah C yang dipilih oleh yang jawab soal ini, merupakan C untuk masing-masing penggunaan lahan. Jadi kemudian yang ketiga itu adalah sawah, diambil berapa, 0,4 ya kan. Kemudian yang terakhir pemukiman, ladangnya ini berapa? 1, 2, ladangnya dengan sawah ini dijadikan satu ya, Ardiana ya? Ardiana? Iya, Bu. Ya. Jadi ini sebetulnya mungkin contohnya dijadikan satu ya. Jadi sawah dan ladang ini dianggap sama, yaitu sebesar 0,4. Loh, tapi kamu luasnya hanya pakai yang ladang ini. Yang luas 2,125 di mana masuknya, Ardiana? Yang itu 0,50 kali 2, mana ini? 0, berapa? 0,5 kali 2,125. Oh, ini ya. Oke, saya nggak lihat tadi. Sawahnya kamu ambil 0,5, ini terlalu tinggi, Ardiana. Kalau yang di contoh soalnya berapa? Di contoh soalnya berapa ininya? Sawahnya berapa? Saya nggak buka PPT-nya. Yang dicontoh di PPT saya kemarin, untuk sawah diambil berapa? Ada yang sudah buka PPT-nya? Mana ya PPT saya? Bentar, saya cari dulu. Kalian ini kalau kuliah sebaiknya pakai komputer ya, jangan pakai HP. Dipakai 0,5 juga, Bu. 0,5 juga. Sebentar. Oh iya. Nah, kayak gini nih, sebetulnya coba dicek lagi ya, kita cek lagi ke atas. Untuk sawah, mana ini? Terlalu tinggi kok menurut saya sawah itu. 0,5. Jenis tanahnya apa itu?
Jenis tanahnya sawah apa? Lempung berliat, memiliki 3-5. Lempung berliat, memiliki 3-5. Mungkin bisa diambil 0,3 ya. Ini soalnya ya. Oke. Jadi memang di sini sawah itu tanah yang telah diolah. Tapi kalau kita ambil tabel satunya, maka di sini sawah itu termasuk di ya. Jadi kalau ini kalian lihat apa ini sekarang di layarnya? Kok udah tabel koefisien pengaliran kah? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, yang ini ya, berdasarkan jenis penggunaan lahan. Jadi sawah mungkin bisa disamakan dengan pertamanan atau kuburan ya. Jadi, nah ini paling tinggi 0,25. Jadi sawah itu kan lahan terbuka gitu ya, yang dia ada kayak semacam cekungannya kan di sawah itu. Nah itu kan bisa digunakan untuk menampung air ya. Jadi limpasan permukaan di situ kecil biasanya. Di sawah itu kecil. Jadi kalau 0,5 itu saya pikir terlalu tinggi masih ya. Jadi saudara bisa menganalogikan atau mengambil atau mengasumsikan sama dengan taman ya. Jadi antara 0,1 sampai 0,25 gitu ya. Paham ya? Yang lainnya juga ya. Jadi contoh soal itu kan saudara bisa melakukan koreksi. Jadi feeling itu berarti saudara apa? Melatih feeling engineer-nya. Jadi sebagai seorang insinyur atau sarjana teknik, feelingnya gimana gitu. Oh ya kalau sawah, saudara bisa bayangkan tuh sawah ada hujan. Nah pasti akan sebagian air hujan itu akan tertampung di sawah karena sawah kan ada cekungannya itu. Jadi seolah-olah dia seperti bisa menampung air sementara. Nah yang melimpas itu hanya sedikit. Jadi saudara harus mulai bisa melatih membayangkan seperti itu. Makanya tadi ternyata ini memang contoh soalnya 0,5 ya. Jadi saudara boleh koreksi kok ya, gitu ya. Jadi saudara boleh koreksi dari kalau misalnya saudara merasa oh ini kok terlalu tinggi ya, enggak apa-apa. Saya biasanya malah lebih senang kalau mahasiswa itu mempunyai mempunyai feeling sendiri gitu ya. Jadi saudara bisa melogika sendiri, saya lebih hargain gitu ya. Jadi ini kalau ini sawah ini terlalu tinggi ya. 0,5 ini terlalu tinggi. Kemudian kalau pemukiman diambil 0,9 boleh lah. Mungkin ini pemukiman padat ya. Jadi reasoningnya atau argumentasinya ini adalah pemukiman padat gitu ya. Oke, jadi misalnya saudara hasilnya tidak sebesar ini juga nggak apa-apa gitu ya. Tetapi saudara menentukan C ini, saudara sudah bisa menentukan C berdasarkan logika saudara sendiri gitu ya. Yang penting itu nanti kan kalau saudara benar-benar menjadi perencana atau merencanakan melakukan analisis hidrologi ini, nah ini ketepatan dalam menentukan C ini sangat menentukan ketepatan hasil hitungan saudara gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita overestimate ya. Jadi kita membuat rancangan itu yang terlalu besar. Itu tadi karena kita mengambil C-nya terlalu besar sehingga debit rancangannya kan otomatis menjadi tinggi. Nah, kalau debitnya tinggi kan desain salurannya juga menjadi besar. Nah, kalau dimensi salurnya besar otomatis bahan materi yang digunakan untuk membuat saluran juga semakin banyak ya kan. Nah, kalau nilai penawaran saudara terlalu tinggi itu biasanya akan kalah tender dengan yang mempunyai nilai penawaran yang lebih rendah. Nah, sehingga saudara mungkin tidak akan pernah memenangkan tender gitu ya. Jadi gitu ya. Paham ya, itu kaitannya seperti jadi jangan terlalu rendah juga. Jadi ini yang saudara bisa bayangkan tuh. Oh, kalau hujan jatuh di sawah. Padahal sawah itu kan punya dia dibatasi oleh galengan sawah itu kan. Jadi dia seperti ada semacam tampungannya ya kan. Nah, pasti air hujan itu akan tertampung dulu di sawah, baru kemudian dia mengalir ke permukaan. Jadi contohnya ini gambar yang kemarin itu kan bisa memberi gambaran juga ya. Nah ini kan sawah ya.
Jadi ini kan ini ada biru-biru kan berarti dia bisa menampung air. Nah, air itu akan tertahan dulu di sawah, baru dia melimpas di permukaan. Nah, kira-kira kalau 50% terlalu besar ya, karena yang bisa tertampung lebih banyak sepertinya kalau kondisi seperti ini. Ya. Oke, saya kembali ke tadi punyanya Hardiana tadi. Kok hilang? Sebentar. Oh, harus dibuka dulu. Ada pertanyaan silakan terkait dengan menentukan koefisien pengaliran. Jadi memang menentukan koefisien pengaliran ini salah satu hal yang penting ya. Jadi saudara harus cermat ya. Jadi kenapa sampai ini ada latihan sampai diberi contoh di satu kawasan itu ada 5 macam penggunaan lahan ya. Nah ini supaya saudara latihan bahwa C itu tidak bisa ditentukan dengan sembarangan gitu ya, dengan tanpa dasar gitu misalnya. Nah ini, sudah ada dasar pun saudara tetap harus melogika. Jadi sawah, ada yang belum pernah lihat sawah? Nah terus ladang, apa bedanya sawah dengan ladang? Nah biasanya kalau ladang ini memang dia tidak mempunyai kemampuan yang seperti sawah tadi ya, untuk menampung air itu lebih kecil, kemampuan untuk menahan air itu lebih kecil daripada sawah, sehingga ladang nanti otomatis C-nya akan lebih besar daripada sawah gitu ya. Jadi logikanya itu seperti itu. Jadi saudara memang harus sering main-main ini, kalau seperti ini harus sering jalan-jalan ya ke sawah, ke ladang ya. Jadi ladang itu seperti kebun gitu ya, seperti perkebunan. Jadi memang tidak mempunyai kemampuan untuk menahan air sebesar sawah gitu ya. Makanya tadi C-nya biasanya lebih besar daripada sawah. Jadi sawah itu kita bisa samakan dengan taman atau makam, dan makam itu juga kan tidak kemudian permukaannya rata ya, tapi pasti ada cekungan-cekungan, ada semacam cekungan tanah gitu ya, permukaan lahannya ada cekungan-cekungan yang itu kemudian bisa untuk secara alami menahan air hujan sehingga tidak langsung melimpas ke permukaan, itu kuburan ya. Jadi itu karakteristik dari kuburan itu kan, karena kan ada gundukan-gundukan. Nah, antara gundukan itu kan bisa sebagai tampungan air sementara ya kan. Jadi antara masing-masing gundukan kuburan itu kemudian ada semacam mungkin berbatasan dengan pinggiran jalannya, jalan untuk orang jalan gitu ya kan. Nah itu kan bisa ada semacam tampungan gitu ya. Nah itu yang dimanfaatkan secara alami untuk menampung atau menahan sementara air hujan supaya tidak langsung melimpas ke permukaan. Nah, kayak gitu tuh saudara harus bisa membayangkan. Ada yang belum pernah ke kuburan, ke tanah ke area perkuburan? Sudah ya. Jadi itu bisa bayangkan seperti itu gitu ya. Oke, kita 10 menit lagi kita off, tapi nanti akan saya sambung sebentar. Saya juga tidak bisa lama. Nanti kalau udah jam 9, Karina tolong diingatkan saya ya. Karena saya harus bergabung join dengan kegiatan yang lain. Oke. Ya, oke. Jadi ini, L. Jadi tadi ya, untuk menghitung K ini hati-hati. Nah ini, yang S, yang dipangkatkan setengah itu hanya S-nya ya. Pangkat setengah itu sama dengan akar ya. Jadi yang diakarkan hanya S-nya aja. Nah, baru ini dihitung gitu ya. Nah, kemudian TC ini dari menit dibuat jam. Oke, langsung seperti ini aja ya. Supaya nanti kita nggak lupa waktu menghitung I ini. Nah, ini TC yang dimasukkan harus yang dalam satuan jam. Karena ini keluarnya adalah milimeter per jam. Oke. Nah, kemudian di soal itu diberikan bahwa kala ulang hujannya itu ada 2 macam, ya kan? Jadi hujan rancangan, jadi ini ya. Jadi R24 maksimum itu maksudnya R24 adalah hujan rancangan. Jadi R itu hujan, 24 itu harian. Jadi hujan harian, rancangan, ini ada 2 kalau nggak salah ya. Untuk periode ulang 50 tahun dan periode ulang 100 tahun. Jadi untuk bendungan atau bendung itu memang kita mengambil kala ulang yang lebih tinggi. Tapi untuk saluran nanti hanya paling
10 dan 20 atau 25 tahunan gitu ya. Jadi tergantung skala dari bangunan airnya ya. Jadi semakin kompleks bangunannya, maka periode ulang yang kita ambil akan semakin tinggi. Jadi ini kan untuk bendung ya. Jadi ini kan outletnya itu outlet dari suatu das yang nantinya akan dibuat sebagai bendung ya, atau akan dibuat sebagai dam. Nah, di sini R24 itu yang dihitung dari analisis hidrologi menggunakan metode Gumbel atau log percent tipe 3. Jadi dalam drainase nanti yang saya wajibkan saudara menguasai adalah dengan metode Gumbel dan log percent tipe 3 ya. Itu ya. Jadi R24 itu didapatkan dari hasil hitungan Gumbel dan log percent tipe 3. R24 dalam berbagai skala ulang mulai dari yang paling kecil 2 tahunan sampai dengan 1,1200 tahun. Jadi hujan PMF-nya ya, hujan dengan kemungkinan terbesar. Jadi hujan yang mempunyai probabilitas paling tinggi gitu ya. Nah, itu ya. Jadi ini ada 2 macam hujannya, otomatis karena kita menggunakan pendekatan 2 harga curah hujan hariannya, maka nanti ada 2 debit ya. Nah, 2 debit rancangan yang harus dikeluarkan. Jadi debit rancangan untuk skala ulang 50 tahun dan debit rancangan untuk skala ulang 100 tahun. Ya, nah ini kan tentukan debit banjir yang terjadi untuk periode ulang 50 tahun dan 100 tahun. Nah, kemudian caranya, nah R24 tadi masuknya adalah untuk menghitung I, intensitas hujan ya. Jadi masuk di sini. Nah, 198 itu berarti R24 yang mana ini? Yang 50 tahun. Jadi di sini untuk periode ulang 50 tahun maka diperoleh I-nya. Nah, ini dengan cara kita memasukkan R24 yang 50 tahun ya. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan Q sebesar ini. Ini 0, C, I-nya tadi I-nya ini sudah ditatalkan. Sebentar Hadiana, I-nya kok bisa 58? Oh, ini 58 apanya ini? Oh, I-nya ya. Oh, oke, sorry. Ini I-nya 58, ini A-nya 31,054. Oke, ya. Kemudian yang kedua, nah ini masuk angka 210 adalah kita memasukkan harga R24 untuk skala ulang 100 tahun. Ya. Ketemu I-nya sekian, ya. Ini adalah A-nya, oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, semakin besar skala ulang yang kita pakai, jadi periode ulang atau skala ulang atau T atau return period ya, maka akan menghasilkan nilai debit yang lebih besar. Ya kan? Jadi 50 ketemunya 245, 100 ketemunya 260. Jadi kalau kita menggunakan skala ulang yang lebih besar, maka otomatis debitnya juga akan menjadi lebih besar. Nah, kalau debitnya menjadi lebih besar, berarti dimensi saluran juga akan menjadi lebih besar. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Harusnya ada pertanyaan ini. Ayo. Silakan, ada pertanyaan. Kalau saudara nggak tanya, ganti saya yang nanya. Oke, nggak ada pertanyaan. Jadi dengarkan pertanyaan saya. Itu kan ada 2 harga debit berarti ya. Debit 50 tahun, debit dengan periode ulang 50 tahun, debit dengan periode ulang 100 tahun. Kira-kira mana yang akan kita pakai untuk mendimensikan? Karena kita kan untuk mendimensi hanya perlu 1 harga debit saja. Saluran kita kan hanya 1, ya enggak? Hanya 1 macam kan salurannya. Nah, sekarang kalau ada harga 2 debit, mana yang kita gunakan sebagai dasar untuk kita menghitung dimensi saluran? Ya, silakan, ada yang mau jawab. Nah, ini saudara jawab ya. Kalau nilainya mendekati benar gitu ya, itu kan nilainya saya simpan. Jadi dan juga saya jadi hafal gitu ya. Oh, ini misalnya nama mahasiswanya A gitu ya. Ini bisa melogika dengan baik sehingga saya beri. Jadi yang saya lihat itu proses saudara berpikirnya ya, bukan jawabannya.
Jadi apa alasan saudara kok menjawab seperti itu yang saya nilai gitu ya. Itu kan berarti saudara ngerti konsep atau ngerti logika ya. Itu yang saya hargai gitu ya. Silakan, ada yang bisa menjawab? Mana yang kita pilih yang mana? Yang kita pakai Ki yang tadi ya dari 50 tahun atau Ki yang dari 100 tahun? Silakan. Siapapun boleh jawab ini. Ayo. Yang jelas berarti kalau kita pilih 100 tahun, itu kan berarti debitnya kan lebih besar. Tadi penjelasan saya kan. Berarti hasil dimensinya juga lebih besar berarti. Nah sekarang yang kita pakai yang mana? Silakan jawab. Pakai yang 50 tahun ya Bu. Karena debitnya kecil, jadi kalau misalnya debitnya kecil maka itu bagus Bu. Kalau debitnya semakin kecil. Kenapa kok bagus? Bagusnya apa? Kok lebih bagusnya apa Natalia? Natalia Evaliani apa? Chambers. Bacanya apa ini? Natalia. Ini saya tanya balik ya. Kok bagusnya kenapa? Kok lebih bagusnya kenapa? Karena terus debitnya lebih kecil, dimensinya juga lebih kecil gitu kan? Jadi hati-hati jangan terjebak dengan statement saya tadi. Yang penting adalah saudara sebagai sarjana teknik sipil harus memastikan bahwa desain saudara itu sudah aman secara teknis. Jadi sudah layak secara teknik ya. Nah, sekarang apakah yang aman itu yang lebih kecil dimensinya ataukah yang lebih besar? Kira-kira. Yang lebih besar, Bu. Yang lebih besar. Jadi semakin besar itu semakin aman gitu ya. Jadi meskipun nanti misalnya kita punya uang banyak gitu, karena kan kalau semakin besar uangnya kan harus semakin banyak. Misalnya kita punya uang banyak, kemudian bangun aja sebesar mungkin meskipun nanti terisinya sedikit itu. Nah, jadi itu terlalu besar ya, overestimate berarti itu. Itu desain yang boros berarti. Nah, itu yang tadi yang saya bilang mungkin desain yang boros kita tidak akan bisa jarang sekali desain yang boros itu yang kemudian menang tender gitu ya. Ini kalau pengalaman di lapangan. Jadi saudara tapi yang pertama yang harus saudara perhatikan, saudara harus bisa memastikan bahwa desain saudara itu aman dulu secara teknis. Baru kita pikirkan apakah ini boros atau tidak gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, itu nanti ada caranya ya. Jadi kalau saudara nanti ikut project itu biasanya di project itu sudah ada ya. Itu namanya analisis sensitivitas ya. Jadi misalnya saudara sudah punya dimensi ya, sudah berhasil menghitung dimensi dengan mengambil debit tertentu gitu ya. Nah, kemudian baru nanti akan ada namanya analisa sensitivitas ya. Kalau ini dibesarkan sedikit, pengaruhnya ke biaya berapa, pengaruhnya ke keamanan bangunan berapa. Jadi kalau kita bicara tentang saluran, maka saluran itu tidak boleh kemudian begitu dilewatkan aliran dengan debit tertentu, dia meluap, tidak boleh ya. Jadi memang penentuan berapa kalau ulang yang akan kita gunakan itu menjadi hal yang penting gitu ya. Jadi tadi Natalia, Manda gitu ya, terima kasih sudah menjawab. Jadi saya
Oke, kita lanjutkan diskusinya. Jadi tadi saya sudah sempat menjelaskan bahwa apakah akan kita menggunakan dimensi yang besar atau yang kecil, itu tergantung dari ketersediaan dana. Berarti, nah kalau misalnya kita mau buat saluran itu, biasanya berarti pemilik proyeknya itu siapa? Ada yang tahu kan? Jadi saluran, jalan itu hampir sama ya. Jadi yang sebagai pemilik proyeknya atau ownernya adalah pemerintah ya. Jadi proyek-proyek untuk fasilitas umum ya, saluran itu kan fasilitas umum ya, jalan juga itu adalah biasanya proyek-proyek itu ownernya atau pemilik proyeknya adalah atau buhir ya istilahnya, itu adalah pemerintah. Jadi yang bisa menentukan kapan kita menggunakan debit dengan skala ulang yang lebih besar, yang lebih kecil itu pemerintah. Jadi kita sebagai perencana itu hanya memberikan beberapa alternatif, misalnya untuk debit dengan skala ulang 50 tahun, maka dimensi saluran itu adalah sekian, dana yang dibutuhkan sekian M, misalnya seperti itu. Nah, kemudian untuk debit dengan skala ulang yang lebih besar lagi, misalnya, maka desainnya keluarnya sekian, ukurannya, dana yang dibutuhkan sekian M. Nah, itu nanti biasanya yang menentukan akan menggunakan debit dengan skala ulang berapa itu pemerintah. Cuman tadi dibandingkannya begini, antar konsultan ini ya, yang istilahnya pada saat tender itu misalnya sama-sama menggunakan debit 50 tahunan, kalau ternyata desain kita bisa lebih hemat ya keluarnya uang tadi, nah mungkin itu yang memenangkan. Jadi biasanya pemenang tender itu adalah yang bisa menawarkan harga yang lebih rendah. Jadi dari sisi finansialnya itu lebih hemat gitu kan. Tapi harus tetap harus kita kejar dari sisi teknis itu harus aman semua. Jadi desain kita itu harus benar-benar layak secara teknis, baru kita bicara tentang masalah itunya ya, efisiensinya. Jadi memang kita tidak boleh membuat desain itu yang boros ya. Jadi debitnya yang lewat itu kecil tapi desainnya besar sekali. Nah itu namanya boros itu kan. Jadi kan biasanya laporan proyek atau di laporan perencanaan itu langsung orang tuh langsung bisa membayangkan, oh dengan duit segini itu bisa membuat saluran dengan dimensi sekian gitu ya, dengan ukuran sekian gitu ya, dengan debit sekian, ukurannya sekian, uang yang dibutuhkan sekian, misalnya biaya proyeknya sekian. Nah itu nanti saudara untuk menghitung biaya proyek itu ada mata kuliah tentang teknik saya lupa, saya ikuti dulu ada namanya mata kuliah ekonomi teknik. Sekarang ekonomi teknik itu saya kurang tahu persis. Itu grupnya MK ya, jadi grupnya manajemen konstruksi itu diikutkan mata kuliah yang ada di bidang keahlian manajemen konstruksi ya. Jadi semua tentang ekonomi teknik istilahnya ya. Jadi saudara meskipun orang teknik harus juga bisa menghitung biaya, kemudian manfaat, kemudian menghitung benefit cost ratio dan sebagainya, karena itu yang akan menentukan proyek itu mana yang paling layak untuk dikerjakan gitu ya. Jadi pertama harus layak dulu dari segi teknis, layak dari segi ekonomis, kemudian layak juga secara lingkungan gitu. Itu ketentuan proyek ya. Proyek itu bisa dilaksanakan apabila layak dari paling tidak 3 hal itu, teknis, ekonomis, dan lingkungan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini silahkan. Silahkan, ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Jadi itu tadi ya. Jadi tugas saudara memang saat ini saya tidak sempat untuk membuka semua, tapi biasanya nanti di akhir setelah UAS itu saya akan buka semua tugas saudara dan saya nilai. Caranya seperti jadi, kalau saudara jawabannya standar itu berarti ya antara 70 sampai 75. Kemudian kalau saudara ada sesuatu yang di luar ekspektasi saya tapi positif ya, jadi saudara melakukan atau menjawab lebih dari yang saya bayangkan gitu ya, saya harapkan itu mungkin bisa menjadi 80, 85 sampai 90 gitu ya. Jadi itu nilai tugas itu istilahnya sangat membantu saudara sebetulnya di awal. Jadi kalau saudara sudah selalu tertib ya mengerjakan tugas itu, nanti ya nilai A itu bukan sesuatu yang susah untuk didapat kalau di mata kuliah saya gitu ya. Jadi sekali lagi terutama yang masih belum tertib mengumpulkan tugas itu
segera dikejar ya ketertinggalannya, karena itu adalah satu-satunya yang membantu nilai saudara nantinya. Oke. Saya tidak bisa bantu kalau saudara juga tidak ada yang bisa saya jadikan acuan ya untuk menambah nilai misalnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan terkait materi ini? Nah, sekarang coba kemarin saya sudah selesai belum ya menjelaskan tentang analisis itu? Sudah ya, sudah sampai latihan soalnya. Oke, berarti yang materi berikutnya adalah minggu depan, nanti akan saya upload nanti malam kira-kira. Itu tentang apa ya? Bab 3. Oke, nanti saya cek lagi urutan materi saya. Mungkin kita sudah masuk pada kriteria perancangan ya. Jadi minggu depan mungkin kita pakai Zoom lagi ya, karena saya akan menjelaskan tentang kriteria perancangan. Jadi debit yang saudara hitung ini dengan latihan yang tadi itu masih namanya debit air hujan. Jadi kalau untuk kita menentukan debit rancangan, jadi debit rancangan untuk saluran drainase itu biasanya gini, di Indonesia itu drainase itu masih menggunakan drainase yang jenisnya itu campuran. Jadi campuran antara air hujan dengan air limbah domestik. Jadi itu masih dijadikan satu. Jadi kalau di luar negeri itu sudah dipisahkan. Jadi limbah domestik atau limbah yang keluar dari rumah tangga itu akan masuk ke saluran yang berbeda dengan saluran drainase untuk air hujan. Tetapi di Indonesia hampir semuanya masih menggunakan sistem campuran. Sehingga untuk menentukan debit rancangan suatu saluran drainase, kita harus tahu dulu berapa debit air hujan. Ya ini tadi, yang saudara pakai untuk PR itu adalah untuk menentukan debit yang berasal dari air hujan, karena kita menggunakan data hujan. Nah, minggu depan saya akan berikan bagaimana kita menghitung, ada dua ya, debit air hujan dan debit air kotor. Nah, debit air kotor itu yang kita hitung berdasarkan limbah domestik, gitu ya. Nah, minggu depan saya akan menjelaskan tentang debit rancangan, terus bagaimana cara menghitung debit air kotor. Karena kalau kita tidak bisa menghitung debit air kotor, kita belum bisa menentukan berapa debit rancangan pada suatu saluran yang akan kita desain, gitu ya. Jadi itu untuk minggu depan. Nah, nanti malam mungkin saya akan upload materi, dan untuk minggu ini tidak ada tugas ya. Jadi tidak ada tugas, tetapi untuk yang kalian yang kemarin masih belum mengumpulkan tugas itu kan sudah saya kunci kalau nggak salah. Belum saya kunci ya. Belum saya kunci, silakan. Kalau mau segera menutup, jadi mungkin saya akan kunci itu dalam minggu ini. Tetapi yang terlambat itu jangan khawatir ya. Itu kan ada tanggal di saya itu. Nah, contohnya ini ya. Jadi saya sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa pasti ada perbedaan lah dengan yang sudah tertib sama yang tidak tertib ya. Jadi kalau saya anggap sama aja kan kasihan yang sudah tertib gitu ya. Nah ini yang tidak tugas. Jadi ini kan saudara bisa lihat ya. Nah ini akan keluar waktu posting kapan. Waktu postingnya kapan itu akan kelihatan. Jadi misalnya yang putih ini sudah lama berarti 40 jam yang lalu. Nah, ini. Jadi berapa jam yang lalu nanti kan kelihatan. Nanti ini kalau semakin lama nanti akan keluar tanggal. Jadi contohnya saya ambil aja contoh yang sebentar ya. Yang tugas 1 gitu ya misalnya. Saya kelas D. Nah, tugas 1 ini. Nah, ini ternyata belum saya kunci semua tugasnya. Nah, jadi ini kan kelihatan nih tanggalnya. Tanggal dan jamnya itu kelihatan. Jadi saudara mungkin lupa ya, tapi di saya tercatat semua ya. Jadi misalnya Natalia ini 20 September 2022 jam 15:24. Jadi waktu alupnya itu pada pukul 15 lebih 24 menit lebih 43 detik. Jadi sampai detiknya itu sudah terekam di sini ya. Nah, sehingga akan kelihatan. Jadi misalnya saya memberikan batasan tugasnya 20 September jam 18:00. Jadi kelihatan nggak di sini kalau yang telat?
kelihatan ya. Nih Michael Joshua ini telat tapi cuma 2 menit. Nah ini mungkin saya ngurangin nilainya nggak banyak. Ya. Tapi kalau ada yang telat, ini misalnya 22 September ini, Genaro Elujan ini udah telat 2 hari. Nah ini saya pasti, jadi supaya saya adil ya, saya harus kurangi nilai saudara. Jadi yang telat itu masih bisa ya. Ini karena saya belum kunci tugasnya. Silakan kalau saudara mau nyusul, tapi ya itu tadi saya akan melihat ya. Jadi di sini akan terlihat siapa yang telat ini juga. Marta Yulian ini telatnya berapa hari? Hampir 10 hari ya. Harusnya 20, ini 29 gitu, tapi tidak apa-apa. Paling tidak saya masih hargain usahanya untuk mengerjakan tugas meskipun telat. Hizkia juga ini telatnya 9 hari, nggak kurang lama Hizkia ini telatnya ini. Gitu ya. Jadi semua itu terekam di saya. Jadi jangan khawatir, saudara yang tertib juga tetap ada perbedaan ya antara nanti yang misalnya saya pernah ya dikomplain mahasiswa. Itu yang kalau misalnya yang sudah tepat waktu dengan yang telat itu sama aja kan, berarti kan apa istilahnya tidak fair gitu. Oh jangan khawatir, ini saya tunjukkan seperti ini. Ini saya bisa lihat kok mana yang telat mana enggak, dan yang telat itu kan saya sudah bilang di awal ya, kalau yang saudara telat itu berarti ada pengurangan nilai gitu ya. Jadi sudah telat nggak lengkap, wah wis habis nilainya gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini silakan. Oke, sudah hampir jam 9, saya harus menyelesaikan kuliah ini. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti dilihat ya di Siatet untuk portal materinya. Silakan dipelajari dulu untuk kriteria perancangan saluran teknis. Selamat pagi, saya Airi. Ini langsung saya airi semua ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Tuhan berkati. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, Jai pesan deh. Karina udah ya daftar hadirnya ya. Jadi ada 28 ini. Yang sampai dengan terakhir ini ada 28 mahasiswa yang join. Nggak tahu lagi kalau ada yang double-double ya. Oke, selamat pagi semua.